Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa safi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala aidan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa qala aidan al-hajju mabrur laisa lahul jazaa'un illal jannah. Aw kama qala Rasulullah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Hadratil mukarramin wal muhtaramin yang saya muliakan, saya hormati para alimil ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus para pembina penasihat DKM Kuba, Ketua DKM Kuba beserta pengurusnya, bapak-bapak, ibu-ibu, para haji, para hajah, para ustadz, para ustadzah, ahlul masjid, jamaah masjid Kuba, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam limpahan rahmat, dalam limpahan keberkahan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari di kesempatan yang mulia ini, hadirin sekalian, kita senantiasa bermujahadah untuk meningkatkan kemuliaan kita di sisi Allah dengan cara kita terus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Di antara tanda seorang hamba itu bersyukur kepada Allah adalah ziyadatut ta'ah wa ziyadatul ibadah. Bertambah ketaatannya kepada Allah dan bertambah ibadahnya kepada Allah. Seorang hamba apabila semakin ditambah usia baru, umur baru, hari baru, dan senantiasa bertambah ketaatan dan ibadahnya kepada Allah, maka mudah-mudahan nikmat dari Allah pun akan ditambah. Amin ya rabbal alamin. Salawat, salam dan cinta semoga senantiasa Allah limpah curahkan dan juga selalu kita sampaikan dengan penuh kerinduan kepada uswah hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat salam juga Allah limpah curahkan kepada keluarga Rasul yang mulia, sahabat-sahabat Rasul yang setia, dan mudah-mudahan kita semua sebagai umat Rasul yang bermujahadah untuk istiqamah kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat kami semua rahimakumullah, kaifa halukum jami'an, apa kabar semuanya Pak, Bu? Masyaallah. Masyaallah. Mohon izin, yuk sama-sama kita zikir salawat dulu, boleh ya? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah.
salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jamaah rahimakumullah, salah satu lembaga research global yang namanya Pew Research Center itu salah satu penelitiannya menyebutkan bahwa pada tahun 2050 Islam itu akan menjadi agama yang paling banyak dianut oleh penduduk bumi dan tingkat prosentase perkembangannya yang paling tinggi di dunia, 73% menurut mereka. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini fenomena yang sangat membahagiakan dan membanggakan buat kita. Meskipun kita 2050 dan nanti 2045 adalah Indonesia emas, barangkali kita sudah tidak lagi hidup di atas permukaan bumi, namun kita hidupnya di bawah permukaan bumi. Namun insya Allah cita-cita kita hari ini, niat mulia kita hari ini, dan apa yang kita bahas hari ini, ya mudah-mudahan terus menyertai anak cucu keturunan kita untuk terus bersama dengan Islam, terus bersama dengan iman dan mendakwahkannya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ya Pak ya. 2045, 2050, masya Allah. Ya kita insya Allah udah ketemuan dalam suasana yang membahagiakan di alam yang lain. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, barakallah. Jamaah rahimakumullah, karena memang hari ini fenomenanya demikian. Ya apalagi di Eropa banyak manusia yang berbondong-bondong masuk Islam. Yang terakhir pekan kemarin wafat itu mantan penyanyi populer tahun 90-an, namanya sekarang almarhumah Sinead O'Connor, ya kan? Yang ketika dia mu'alaf namanya berubah menjadi Suhada Sodakot, ya. Itu wafat pekan kemarin. Kalau bapak-bapak yang lahir tahun 60-70 mungkin tahun 90-an tahu lagunya, judulnya Nothing Compares to You. Wah, masya Allah, tabarakallah. Masya Allah Pak Haji, sama kita Pak Haji, masya Allah, ya. YouTuber kita aja lupa nih. Yang menarik pernyataan almarhumah apa? Karena beliau ini masuk ke Islam itu berdasarkan pengalaman menjalani dan mempelajari beberapa agama. Di antara yang menarik dari apa yang disampaikan oleh almarhumah adalah bahwa kitab-kitab suci samawi itu mengarah semuanya kepada Islam. Kitab-kitab suci samawi itu semuanya mengarah bermuara kepada Islam, ya. Dan dia convert to Islam pada usia 52 tahun. Nah, jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya sampaikan sebagai prolog daripada tema dan materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu haji mabrur dan kepekaan sosial. Apa korelasinya? Karena jamaah rahimakumullah, kalau hari ini semakin banyak orang yang terbuka hatinya dan pikirannya untuk kembali kepada Islam, karena memang konsep Islam, karena memang ad-dinul Islam, karena memang aturan dalam agama Islam itu yang paling sesuai dengan fitrah dan kebutuhan manusia. Kalau Allah berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan membebankan kepada suatu kaum, suatu hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka di antara beberapa ahli tafsir di sini maknanya adalah Allah nggak akan memberikan ujian, cobaan, ya, masalah dalam hidup ini kecuali Allah juga memberikan kemampuan kepada kita untuk menghadapinya. Ya. Dari tafsir yang lain menyebutkan bahwa Allah tidak mungkin memberikan beban agama, Pak, Bu, karena kita begitu usia kita balik itu kita sudah taklif.
dapat beban agama, beban perintah ya dan larangan dalam agama. Ya. Kan tinta, pena diangkat dari 3 golongan manusia. Pertama, ya, anak-anak sebelum balik itu dosa belum tercatat, pahala juga belum tercatat. Kalau anak-anak yang belum balik melakukan amal ibadah, maka pahalanya adalah bagi orang yang mengusahakannya. Siapa yang mengusahakannya? Orang tua mendidiknya, gurunya, sahabatnya yang menginspirasinya, walaupun dia belum balik, teman-temannya yang motivasinya, dan lain sebagainya. Makanya kalau ada anak TPQ Kuba yang sekarang 500 sudah. 600 Pak Haji. 600. Mudah-mudahan setahun 1000. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah, tabarakallah. Itu harus viral Pak Haji kalau udah. Enggak, insya Allah Allah muatkan nanti. Ya, ini kayaknya masih bisa 3 lagi tambah rooftop. Masya Allah, jamaah rahimakumullah. Ya gitu. Mudah-mudahan ketika anak-anak TPA, ya, inilah saat-saat usia emas mereka belajar Al-Quran, ya kan? Mereka belajar sholat, ibadah, itu semua mudah-mudahan pahalanya mengalir kepada semua DKM dan orang-orang yang sedekah, infak, wakaf, nyumbang buat masjid ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pak Haji, emang kurang berapa sih ruangannya buat 1000? Biar jamaah denger, duitnya kurang berapa gitu kan? Ini biar jamaah denger, dan ini ada YouTube-nya, mudah-mudahan para muhsinin, ya kan? Para pejuang sedekah, pejuang wakaf mendengar, sehingga mudah-mudahan mereka semangat untuk memberikan yang terbaik di jalan Allah. Amin. Nah, ini jamaah rahimakumullah, ya. Jadi tidak membebani seorang hamba kecuali sesuai kemampuannya. Tadi ya, pertama anak-anak sampai balik. Kedua siapa? Orang yang tidur sampai bangun. Orang tidur itu pena diangkat gitu kan. Kemudian orang gila sampai waras, sembuh ya. Nah, jamaah rahimakumullah, termasuk dalam Islam itu Allah nggak akan melebihkan atau memberikan beban kepada seorang hamba ibadah melainkan sesuai kemampuannya. Kan ada itu seseorang yang dia, ini di luar Islam ya, puasa 40 hari 40 malam ngeblong. Tahu ngeblong Pak? Kalau orang Jawa mutih. Pati geni. Pati geni Pak, di kolong tempat tidur. Wah itu udah bid'ah banget itu. Ya, di kolong tempat tidur ditutup semuanya biar gelap, pati geni. Makannya mutih, nasi putih doang. Wah itu pokoknya bid'ah semua. Ya. 40 hari 40 malam endingnya apa Pak? Mati, meninggal. Karena nggak sesuai syariat. Ibadahnya nggak sesuai syariat. Sementara kalau ibadah dalam Islam, Masya Allah, ada nggak orang karena puasa Ramadan meninggal Pak? Yang ada insya Allah, yang tadinya kesehatannya terganggu, puasa Ramadan jadi lebih sehat kan begitu. Ini kaum muslimin rahimakumullah. Nah, hadirin sekalian, termasuk dalam Islam, Allah nggak akan membebani suatu ibadah kepada seorang hamba, kecuali hamba itu pasti mampu melakukannya. Nah, sekarang misalnya Pak, Bu, mohon maaf. Zakat wajib atau enggak? Tapi apakah semua orang beriman mampu melakukan zakat, menunaikan zakat? Tidak. Bahkan konsep Islam luar biasa. Zakat itu wajib bagi orang. Zakat itu adalah kewajiban atas harta tertentu dalam waktu dan jumlah tertentu dengan orang yang berhak mendapatkannya pun golongan tertentu, 8 asnaf. Itu kalau zakat. Kalau sedekah, infak, wakaf itu lebih bebas lagi. Waktunya nggak mengikat, jumlahnya nggak mengikat. Maka jamaah Kuba ini, ya wakafnya, sedekahnya, it'am atau amnya, hibahnya, hadiahnya jauh lebih besar daripada zakat. Zakat cuma 2,5%, tapi jamaah Kuba wakafnya bisa jadi prosentasenya jauh lebih besar daripada zakatnya, gitu. Ya, bayangkan. Ketika dia harus mengeluarkan harta, tapi karena dia tidak mampu, justru dia mendapatkan harta. Betul? Karena dalam Islam orang yang tidak mampu berzakat, orang yang statusnya tidak muzaki, maka dia statusnya menjadi mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Coba konsepnya luar biasa nggak? Ya kan? Ketika tidak mampu, maka dalam Islam diberdayakan dengan zakat. Ya. Maka dulu ada program PKH, apa Pak RT? Program Keluarga Harapan.
Itu inspirasinya adalah dari konsep zakat. Bagaimana zakat itu ya bisa merubah mustahik seseorang yang menerima zakat ya sehingga dia secara keberdayaannya bisa menjadi muzaki gitu. Ini ya kan? Itu awal PKH, program Keluarga Harapan dari situ. Nah, ini jamaah yang rahmati Allah. Sama misalnya, apakah orang yang tidak punya uang tidak bisa sedekah dalam Islam, Pak? Bisa, Pak. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu sedekah. Senyummu di hadapan pasanganmu di tanggal berapapun sedekah. Karena kadang-kadang senyum ada tanggal ya, Pak Haji. Ya. Senyummu di hadapan sesamamu sedekah. Senyummu kepada orang lain sedekah, bukan hanya muslim. Senyummu di hadapan orang yang nagih utang kepadamu sedekah. Ini berat. Ini berat. Orang nagih utang kita senyum. Biasanya orang nagih utang kita galak. Naudzubillah. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya. Sama Pak, haji. Haji adalah ibadah yang statusnya wajib bagi orang yang mampu. Betul Pak, Bu? Nah, yang tidak mampu jadi wajib enggak? Enggak. Tetapi dalam Islam, orang yang enggak mampu berhaji, dia tidak kehilangan peluang kemuliaan untuk mendapatkan pahala haji. Masya Allah. Ya Pak, Bu ya. Sebagaimana sedekah tadi, senyum sedekah, menyingkirkan gangguan dari jalan sedekah. Nah, Pak Haji Sumanto misalnya, Pak Ustadz Sumanto ada pohon yang ganggu orang, Pak Haji Sumanto nelpon tukang gergaji, tukang apa dipotong, itu sedekah itu. Ya, jalan bikin jatuh orang, tuh. Kemudian mengkoordinasikan, ya, kemudian diperbaiki, itu sedekah tuh. Masya Allah, ya kan? Kalau dalam hadis disebutkan ngisi air di ember saudaramu sedekahkan. Dulu masih kletek-kletek Pak. Dulu kita Pak ya. Dulu di kampung ada yang Pak nimbanya pakai apa Pak? Ember kletek-kletek Pak. Nah. Masya Allah. Di antara kebahagiaan kita hari ini tuh Pak, kita tuh flashback, mengingat masa lalu. Oh. Biyen koyo ngono, saiki koyo ngene, kan gitu ya. Dulu seperti itu, sekarang seperti ini, sehingga kita rasa syukurnya lebih kuat, lebih meningkat. Betul apa betul, Pak, Bu? Ya, ini kaum muslim. Ya, jadi mengisi air ember temanmu, saudaramu adalah sedekah. Kalau sekali hari ini udah nggak ada keledekan, ngisi ATM. Itu sedekah banget itu, Pak. Ya kan? Ngisi ATM teman, ya kan, saudara, itu sedekah. Ini ada di sini yang nggak mau buka WhatsApp dari saudaranya karena sering minta diisi ATM-nya. Hati Pak, buka aja. Kalau mampu, mereka saudara kita orang paling berhak untuk kita bantu. Keluarga saudara. Kalau nggak mampu ya bilang, gitu. Jangan nggak mau buka WhatsApp-nya, itu menyakitkan. Gitu ya. Nah ini Pak, jamaah rahimakumullah. Maka hadirin sekalian dalam Islam, itu ada amalan-amalan yang pahalanya setara dengan haji. Ini sering disampaikan para ulama, para ustadz. Cuma ini saya penguatan saja. Bapak Ibu rahim demikian. Sama Pak. Masya Allah. Ya, hari ini di dunia Pak, maaf, mohon izin, maaf. Orang yang jumawa di dunia itu siapa? Orang yang merasa hebat di dunia itu siapa? Orang kaya Pak. Kalau kata orang dulu jalannya aja beda. Kalau di sini bukan jalannya beda, ibadahnya beda. Ya kalau kita semuanya tercukupi lebih khusyuk, amin, Masya Allah. Ya enggak, udah enggak mikirin dunia, karena apa? Udah kebanyakan. Mikirinnya udah ibadah gitu. Yang jumawa hari ini orang-orang kaya, nanti di akhirat yang jumawa siapa? Yang petetang-petenteng, yang jingkrak-jingkrak kegirangan. Orang-orang yang miskin, yang mereka tetap sabar dengan kemiskinannya, dan mereka tetap taat ibadah kepada Allah dengan kemiskinannya. Jumawa mereka Pak, jingkrak-jingkrak Pak. Makanya saya selalu menginspirasi kita semua, diri saya juga. Kita kejar kemuliaan mereka dengan kemiskinan mereka tapi taat kepada Allah dengan ibadah harta kita di jalan Allah. Wah, gitu. Makanya yang paling kenceng ngejarnya kayaknya jamaah Kuba ini. Amin. Masjid dari Suucrit jadi Masya Allah gitu ya. Masjid dari tadinya belum besar jadi besar. Bahkan TPQ-nya inspirasi banget. Yang baru ngimbangin jamaahnya banyak tuh Al-Muhajirin Pengayoman. Saya ngisi di sana setiap hari Sabtu pekan ketiga. Itu 300-an. Ya. Ini kaum muslimin yang rahmati Allah. Apa saja amalan yang pahalanya setara dengan pahala haji?
Yang pertama, man goda ilal masjidi la yuridu illa ayyata allama khairan au yu'allamahu kana lahu ka ajri hajjan taman hajatuhu. Ini hadis riwayat Tabrani dalam Al-Muljam Al-Kabir, Syekh Albani dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib nomor 86 menyatakan hadis ini hasan sahih. Rasul bersabda yang artinya barang siapa yang berangkat ke masjid yang ia niatkan adalah untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Masya Allah, Pak Haji belakang, Pak Haji apa kabar? Alhamdulillah dapat pahala haji kita. Tolong besok ajak tangannya lagi Pak Haji ya. Jadi nanti di flyer bisa, di flyer pengajian Ahad subuh atau Sabtu subuh tuh flyernya ditulis Pak, ayo sama-sama kita mendapatkan pahala haji di Kuba. Gitu boleh tuh. Jangan bilang ayo haji di Kuba, bid'ah ente. Kalau bilang haji di Kuba bid'ah. Kayak Indonesia tanah yang suci. Indonesia tanah suci, berarti bergaji nggak perlu ke tanah suci Mekah. Naudzubillah, jadi bid'ah gitu kan. Cari pahala haji ke masjid Kuba gitu ya. Ini jamaah rahimakumullah, Masya Allah. Makanya hadirin mohon maaf, orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala belum diberikan kesempatan untuk thariqul hajj, untuk berangkat haji, tapi mereka sudah niat haji, pasti mereka semangat cari yang ini Pak. Biarpun saya belum haji, tapi saya insya Allah memburu pahala haji, Masya Allah, dengan cara seperti ini. Ya kan? Ini kaum muslimin. Makanya maaf, saya kalau ngisi kajian subuh tuh jamaahnya pasti jamaah subuh itu biasanya 4L plus. Lu lagi plus. Pasti nambah Pak kalau jamaah subuh Pak. Kenapa? Karena memang jamaah subuh itu oleh Rasul dikatakan sebagai orang yang dalam hatinya bersih dari sifat nifak. Pasti mereka semangat untuk sholat isya dan subuh berjamaah di masjid. Makanya jamaah subuh itu kajian subuh 4L plus Pak Haji. Lu lagi plus. Masya Allah. Ya, saudara kita yang di mana, Kampung Cipete? Kampung apa? Sebelah? Kampung RW 03, mudah-mudahan itu semakin banyak ya Pak Haji ya. Masya Allah. Yang bersama-sama nyari pahala haji ke masjidku Kuba. Masya Allah, tabarakallah, insya Allah. Ini yang hadir aja saya hitung kurang lebih 50-60. Belum lagi yang online lewat YouTube-nya Pak Haji. Masya Allah, mudah-mudahan lebih banyak ya. Dan YouTube-nya eksis sampai kiamat. Yang kedua, man sholal ghadata fi jama'atin tsumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'us syams tsumma shola rak'ataini kanat lahu ka ajri hajatin wa umratin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamatin tamah. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah lalu ia duduk sambil berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Rasul pun bersabda, pahala yang sempurna, dan sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 586. Masya Allah, ini sudah sering disampaikan dan sering kita lakukan. Ini jamaah rahimakumullah. Ya, ini yang kedua. Jadi meskipun ini pahalanya Pak ya, kalau mau dapat keberkahan haji umroh, mudah-mudahan Allah mudahkan kita haji umroh, amin. Karena di sana ada keberkahan makanatul mustajabah. Di antara keberkahan Masjidil Haram apa? 1 rakaat di Masjidil Haram nilainya seperti 100.000 rakaat di tempat-tempat lain. Masya Allah, itu Pak ya, jamaah rahimakumullah. Oke. Yang ketiga, ongkos naik haji disedekahkan kepada orang miskin yang sangat membutuhkan. Ini sering juga disampaikan oleh guru kita ya. Seorang salafus soleh, orang soleh terdahulu namanya Ali bin Muwafaq yang tinggal di Damaskus, yang dia itu seorang pengrajin sepatu. Dia seumur hidupnya ngumpulin duit buat pergi haji, tapi saatnya dia harus berangkat haji, ternyata dia menemukan tetangganya ada yang janda dan yatim, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Yang janda yang yatim itu ternyata sedang masak apa Pak? Masak bangkai keledai. Ya kan? Masak bangkai keledai ya. Maka begitu melihat ada janda dan anak-anak yatimnya kekurangan, dia berkata, bagaimana mungkin saya berangkat haji sementara tetanggaku dalam keadaan kekurangan? Maka semua ongkos naik hajinya disedekahkan.
Ya, dengan wasilah sedekah tersebut ternyata seorang salafus soleh, seorang soleh yang masyhur pada zamannya yang lahir tahun 118 Hijriah, yaitu Abdullah bin Mubarak atau Ibnul Mubarak. Jadi 100 tahun setelah Rasulullah wafat, beliau lahir, itu ketika sedang melaksanakan haji tertidur, dan dalam tidurnya dia bermimpi malaikat sedang bercakap-cakap. Malaikat turun dari langit bercakap-cakap. Intinya bahwa ternyata Allah menghendaki hamba tadi, Ali bin Muwafaq tadi, meskipun nggak jadi berangkat haji, tetapi Allah hitungnya. Allah hitung dia tetap melaksanakan haji, dan hajinya mabrur. Masya Allah. Jadi kita nggak tahu, Pak. Ya, amal mana? Makanya setiap ada peluang dan potensi amal, lakukan, Pak. Potensi amal dengan harta, ketika kita mampu, fastabiqul khairat. Potensi amal dengan tenaga, kita yang terdepan. Gitu. Ini jamaah rahimakumullah ya. Nah ini. Oke. Nah, hadirin sekalian, cara mendekat Allah kepada kita selalu lebih baik daripada cara kita mendekat kepada Allah. Saya sampaikan ini inspirasinya dari mana? Dari keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Bapak Ibu rahimakumullah, lihat bagaimana pendekatan Nabi Ibrahim yang totalitas. Nabi Ibrahim lahir di Babilonia, Mesopotamia bagian selatan yang hari ini Irak. Nabi Ibrahim lahir di sebuah negeri yang raja sama seluruh rakyatnya itu menyembah berhala. Tapi Nabi Ibrahim melakukan pendekatan diri kepada Allah ya, dengan menggunakan apa yang diberikan oleh Allah, mata, telinga dan hati, memahami fenomena penyembahan saat itu, ya kan? Nabiullah Ibrahim mencari Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang hak. Ya, secara rasional nggak mungkin ini berhala bisa memberikan kebaikan atau menghilangkan keburukan dari orang lain. Karena berhala juga butuh bantuan manusia yang membuatnya, butuh pelindungan pemeliharaan manusia yang memeliharanya. Maka dilihat bulan, dilihat matahari. Akhirnya sampailah kepada totalitas penyerahan diri kepada Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ini jamaah rahimakum. Orang kalau sudah totalitas menyerahkan, mencari Tuhan yang hak, mencari Tuhan yang sebenarnya, mencari agama yang sebenarnya, maka Allah akan berikan petunjuk kepada mereka. Ya. Kemudian ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam Pak menikah, sudah sepuh belum punya anak, terus berdoa sama Allah, terus husnuzon pada Allah. Nabi Ibrahim itu nabi yang paling banyak tirakat doa untuk anak cucu keturunannya. Tirakat mendekatkan diri kepada Allah dengan doa. Ya kan? Rabbi habli minas solihin, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Terus Pak, kita harus tirakat terus hari ini mendekatkan diri kepada Allah untuk anak cucu kita dengan doa-doa mulia bagi mereka. Kalau hari ini anak kita belum sesuai dengan harapan kita, yakinlah kalau kita husnuzon sama Allah, kita doakan terus kemuliaan buat mereka. Setiap anak kita punya momentum terbaik dalam hidup mereka untuk membuat kita tersenyum kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini jamaah rahimakumullah ya. Bahkan ketika sudah punya anak kecil, diperintahkan oleh Allah ditempatkan di Mekah Pak yang belum ada kehidupan, bahkan mereka harus memulai peradaban kehidupan di sana. Ketika anaknya sudah mulai agak kanak-kanak, remaja, diperintahkan oleh Allah untuk disembelih. Tapi lihat bagaimana pendekatan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan hadirin, pendekatan Allah kepada Nabi Ibrahim jauh lebih mulia, jauh lebih baik. Saya selalu Pak, kalau masuk bulan Dzulhijjah, masuk bulan haji, dan masuk 10 Dzulhijjah, ketika miliaran kaum muslimin melakukan idul kurban, maka itu jariah amalnya, kebaikannya sampai ke Nabi Ibrahim. Setiap jutaan manusia di bulan Dzulhijjah melaksanakan ibadah haji, maka itu jariah kebaikannya sampai ke keluarga Nabi Ibrahim. Masya Allah. Jadi Allah nggak pernah nyanyain Pak kebaikan kita. Sama Pak hari ini, kita merasakan betapa pendekatan Allah kepada kita selalu lebih baik daripada cara kita mendekat kepada Allah. Lihat Pak, Bu, kita 5 waktu jaga ke masjid. Kita sumbangkan harta kita untuk membangun rumah Allah. Masjid kita jadikan sebagai pusat ibadah, pusat pendidikan, pusat pelayanan sosial. Dan lihat hari ini balasan dari Allah. Lihat cara Allah mendekat kepada kita. Masjid yang dulu masih, yang dibangun oleh para pendahulu-pendahulu kita, barangkali masih belum proporsional. Hari ini Allah berikan kepada kita kesempatan punya masjid yang proporsional Pak. Ya, lihat rumah kita Pak. Karena saya kan kalau lagi di rel 2 suka lihat Pak. Jamaah Kuba kan rata-rata
Udah ningkat rumahnya Pak Haji. Amin. Bukan cuma ningkat Pak, Bu, ya. Apa? Ngelebarin ke samping. Masya Allah. Lihat jamaah rahimakumullah, ya kan? Ketika kita mendekat kepada Allah, ya, maka cara mendekat Allah selalu lebih baik daripada kita cara mendekat kepada Allah. Makanya Bapak Ibu, ketika ada peluang dan kesempatan mendekat kepada Allah, baik di rumah kita, baik di keluarga besar kita, baik di lingkungan kerja kita, baik di komunitas kita, ambil peluang itu supaya kita jadi orang yang sabiqun bil khairat, yang terdepan dalam kebaikan. Ya kan? Ambil Pak. Karena kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, Allah pasti semakin mendekat kepada kita. Dalam hadis qudsi, kalau seorang hamba mendekat kepada Allah dengan 1 langkah, Allah mendekat dengan 1000 langkah. Maka Pak Bu, ayo di sisa usia kita terus tingkatkan taqarrub kita, kuruban, qorib, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurban kita di setiap momentum kehidupan kita, pendekatan diri kita kepada Allah setiap di momentum kehidupan kita. Kalau kemarin kurban kita tadhiyah, ya kan, menyembelih hewan kurban, maka pasca itu pendekatan diri kita kepada Allah dengan apa Pak? Dengan badan kita, betul? Dengan harta kita, betul? Dengan ilmu kita, betul? Dengan kesenangan-kesenangan kita mendekat kepada Allah, betul? Bahkan dengan kesusahan-kesusahan, kesulitan hidup kita pun mendekat kepada Allah. Dengan sehat kita mendekat kepada Allah, dengan sakit kita mendekat kepada Allah, betul Pak, Bu? Ini kaum muslimin. Hadirin sekalian, dalam surat Ali Imran ayat 96 Allah berfirman, Inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama-tama dibangun untuk tempat ibadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Ayat ini mengkanter klaim orang Yahudi yang mereka mengklaim bahwa tempat ibadah, rumah ibadah yang dibangun pertama kali di bumi adalah Al-Aqsa. Jadi, rumah tempat menyembah Allah, rumah tempat ibadah kepada Allah yang pertama dibangun dan semua bumi adalah Ka'bah Baitullah. Yang kedua, Masjid Al-Aqsa. Ini kaum muslimin rahimakumullah. Ada yang menarik Pak, saya itu kemarin ngisi kajian di masjid kantor Pak. Ini pertanyaan Pak, biasanya ditanyakan oleh orang-orang yang mungkin jauh dari Islam gitu ya, atau orang di luar Islam. Ustaz, saya itu umroh, saya temuin di Mekah orang jahat-jahat. Saya juga kaget Pak, kok ada pertanyaan begitu. Saya tawaf di Ka'bah, Ka'bah cuma batu Pak Ustaz. Ya kan sering begitu. Saya bahkan beberapa kali di medsos itu ya menjawab sebuah status yang mengatakan hari gini lu masih nyembah batu di Ka'bah gitu kan. Oh itu ya. Nah jamaah rahimakumullah ini ya. Sama Pak, maaf. Kemarin kita kurban motong apa Pak, Bu? Sapi dan kambing. Alhamdulillah nyampe. Jazakumullah khairan katsiran, masyaallah. Ya. Ada yang nyinyir enggak Pak, Bu? Ada yang nyinyir nggak? Kita kemarin motong kambing, motong sapi. Ada Pak. Orang lari yang nggak paham. Masa sih ibadah tetapi mengorbankan nyawa makhluk yang lain? Ada nggak yang nyinyir begitu? Di medsos banyak Pak. Ya kan? Gitu. Ya kan? Terapa orang-orang vegetarian. Orang vegetarian itu orang yang makan sayuran. Pak, mohon maaf, sayuran tuh hidup apa mati sebelum dimasak, dimakan? Bahkan profesor luar negeri ya yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa tumbuhan-tumbuhan itu bertasbih, meneliti benar bertasbih. Jadi tumbuhan juga hidup. Jadi kalau mereka nyinyir nggak mau makan apa yang Allah halalkan, ya udah mangap aja, makan udara Pak. Ini jamaah rahimakumullah, ini pentingnya. Jadi gini Pak, ya kalau kita ditanya Pak, Bu, kita ini sebagai hamba mau jadi hamba yang baik, ya, atau hamba yang jahat? Baik, maaf Pak. Kalau orang fitrah ini masih hidup, pasti mereka akan menjawab pengen jadi hamba yang baik. Maaf Pak. Maling, seorang maling, mau nggak anaknya jadi maling? Mereka pasti berusaha, mudah-mudahan anak saya tidak jadi maling, jadi anak soleh, doain saya, ya kan, supaya saya tobat kembali ke Allah, kan gitu Pak ya? Gitu. Nah, sama Pak, Bu, mohon maaf, ya. Jangankan kita hari ini Pak dinyinyirin kayak gitu ibadah sama Allah, ya kan?
Nabi Muhammad pun dinyinyirin sama orang Yahudi, Pak, pernah. Ya kan? Nabi Muhammad pernah ditanya sama orang Yahudi, "Muhammad, kalau ada seekor kambing, kambing itu disembelih, hukumnya gimana Muhammad?" Rasul menjawab, "Halal." Nah, sekarang ada kambing, kambing ini tidak disembelih, kambing ini mati. Itu hakikatnya yang matiin siapa Muhammad, meskipun tidak disembelih. Hakikatnya yang matiin siapa? Allah, kata Rasulullah. Terus status hukumnya gimana? Kambing yang mati tanpa sembelih haram, kata Rasul. Agama kamu ini gimana Muhammad? Yang disembelih sama tangan manusia kok halal, sementara yang kambing mati tadi yang hakikatnya Allah yang matiin kok haram. Pak, kalau pertanyaan gini masuk akal nggak, Pak? Masuk akal. Yang kalau kita nggak paham-paham ya bingung juga, ya kan? Makanya jamaah rahimakumullah tadi kan, ketika kita ditanya apakah ingin jadi hamba Allah yang baik atau hamba Allah yang jahat, kita akan memilih menjadi hamba Allah yang baik, yang taat sama Allah, bukan yang ingkar. Kita, Pak, Bu, mohon maaf, ya, ketika Allah perintahkan makhluknya untuk sujud ke Nabi Adam, maka yang taat siapa, Pak? Yang taat sujud Nabi Adam siapa? Malaikat. Yang ingkar siapa, Pak? Yang kenceng, Pak. Asal suruh ngomong iblis sama setan kenceng, semangat banget. Ya, maka hari ini pun kita taat sama Allah. Kita memilih taat hari ini, Pak. Ketika Allah katakan dalam Al-Quran bahwa makanan yang haram itu 4. Yang pertama B2, yang kedua darah, yang ketiga bangkai, yang keempat hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, maka kita itu haramkan. Kita taat sama Allah. Gitu, Pak. Makanya kita memilih taat sama Allah. Kita memilih taat sama Allah. Waktu enak-enaknya tidur, kita berjamaah ke masjid. Hari ini pun kita mengharamkan apa yang Allah haramkan, menghalalkan apa yang Allah halalkan. Maka ketika turun firman Allah yang artinya sesungguhnya orang-orang Yahudi menjadikan rahib-rahib mereka, menjadikan ulama-ulama Yahudi sebagai sembahan mereka, sebagai Tuhan mereka. Orang Yahudi protes sama ayat ini. Hei Muhammad, kami orang Yahudi nggak menjadikan ulama kami sebagai sembahan, kami nggak menjadikan rahib-rahib kami sebagai Tuhan. Apa jawab Rasulullah? Iya, tetapi ulama-ulama kalian, rahib-rahib kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan kalian ikuti. Nah, gitu ya, gitu Pak. Jadi hari ini Pak, ya kan, kita menyembelih sapi, menyembelih kambing untuk Idul Adha karena kita taat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama jamaah rahimakumullah. Betul, Ka'bah itu susunan batu, tetapi Ka'bah itu apa kata Allah? Mubarakan, diberkahi. Ya kan, Pak? Air minumnya yang dari zaman Nabi Ismail sampai hari ini enggak habis-habis. Para peneliti pun setiap zaman selalu menyatakan itu air terbaik yang ada di dunia. Ya kan? Betul bahwa Ka'bah itu susunan batu jamaah rahimakumullah. Tapi apa perintah Allah? Perintah Allah, ya, antohiro baiti liat antohiro baiti lit-taifina wal akifina waruka'is sujud. Bersihkanlah rumahku, Baitullah, Ka'bah, untuk orang-orang yang apa, Pak? Tawaf. Yang nyuruh tawaf siapa, Pak, di Ka'bah? Allah. Ka'bah itu susunan apa, Pak, Bu? Batu. Yang nyuruh kita tawaf di Ka'bah siapa, Pak, Bu? Allah. Kita pilih taat siapa ingkar? Taat. Masya Allah. Ya Pak, Bu ya. Jadi syariat Islam ini syariat yang bersanad, Pak. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya kan? Jalan yang engkau beri nikmat ya Allah atas mereka. Jalan siapa? Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin. Makanya jamaah, kita menghargai, menghormati, memuliakan orang-orang yang menjadi sebab sampainya hidayah kepada kita. Kita nggak bisa langsung ke Rasulullah, belajar ke Rasulullah, ya kan? Maka Rasul ke sahabat, sahabat ke tabiin, tabiin ke tabiut tabiin, tabiut tabiin ke ulama kholaf, ulama kholaf ke ulama salaf, ulama salaf ke ulama kholaf kepada kita, belajar sama guru, sama kiai, sama ustadz, sama jengan, sama habib, belajar kita. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ini hadirin. Sama ketika Umar bin Khattab tawaf, mencium Hajar Aswad, apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Wahai batu,
Sesungguhnya engkau adalah batu. Kalau aku tidak melihat Rasulullah menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Kan begitu ya? Ya, Hajar Aswad. Makanya sampai hari ini manusia, masya Allah ya, berbondong-bondong bagaimana mencium Hajar Aswad. Kadang sikut-sikutan. Nggak tega siapa ikut gitu ya. Ini kaum muslimin ya. Nah ini Pak, ada inspirasi Pak dari bangunan Ka'bah. Pak, Bu, Ka'bah itu dibangun pertama kali oleh Nabi Adam alaihissalam atas perintah Allah melalui malaikat Jibril. Ya, ketika Ka'bah yang dibina oleh Nabi Adam ini terjadi bencana, terjadi sehingga bangunan itu rusak, maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim itu untuk membangunnya kembali. Yang ketika Nabi Ibrahim itu diutus, ya Ka'bah itu gundukan tanahnya lebih tinggi dibanding gundukan tanah yang lainnya. Ya, karena hancur ya. Nah, maka dibangunlah Nabi Ibrahim. Ka'bah yang dibangun zaman Nabi Ibrahim panjangnya 16 meter, tingginya 4,5 meter, ya kan? Kemudian pintunya 2, depan dan belakang. Nah, setelah dibangun Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini, ya kan, setelah selesai berdoa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, terjadi bencana lagi, rusak lagi itu Ka'bah. Nah, zaman Rasulullah, sebelum Rasulullah diutus sebagai rasul, maka orang-orang Quraisy sepakat merenovasi Ka'bah. Yang hebat jamaah rahimakumullah, ketika orang-orang Quraisy sepakat merenovasi Ka'bah, mereka sepakat tidak boleh ada uang haram yang disumbangkan untuk merenovasi Ka'bah. Jadi Allah menjaga Ka'bah Pak. Allah menjaga kesucian Ka'bah Pak, Bu. Sebagaimana Allah menjaga Nabi Musa alaihissalam dan hamba-hamba yang Allah muliakan. Hari ini ada yang berani Pak, punya anak, punya cucu, baru lahir, taruh di ember, dialirin ke Cisadane. Ada yang berani? Ya, bayi Musa dialirkan ke sungai Nil. Allah jaga. Sampai ketika bayi Musa masuk ke istana Fir'aun pun Allah jaga. Kan padahal waktu itu Fir'aun punya undang-undang. Undang-undangnya apa? Setiap penduduk negeri Fir'aun yang lahirin dan anaknya laki harus dibunuh. Tapi dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, di antara kita mau tahu nih, fitrah kita masih hidup enggak? Lihat bayi, lihat anak kecil. Kalau kita cinta, senang sama anak kecil, sama anak bayi, insya Allah fitrah kita masih hidup. Ya kan? Makanya ayo yang baru 3, baru 4 anaknya Pak. Gitu kan, ayo bikin lagi atau enggak cucu gitu ya. Ini jamaah rahimakumullah gitu ya. Ini kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Nah, termasuk ketika Nabi Musa kanak-kanak digendong sama Firaun ya. Lagi digendong kan apa yang dilakukan? Nabi Musa kecil menarik jenggot Firaun. Firaun kaget. Wah, ini anak jangan-jangan udah bisa mikir nih. Jangan-jangan ntar udah gede bikin masalah sama kerajaan nih. Ya kan? Maka diujilah Nabi Musa kecil dengan diberi makanan. Makanannya 2. Yang pertama buah, yang kedua bara api. Kalau yang dimakan buah dibunuh. Ya, dijaga oleh Allah. Yang dimakan apa Pak? Bara api. Makanya Nabi Musa itu cadel. Makanya Bapak, ya Allah, kita udah kadang-kadang kita pengen anak itu sempurna. Fisiknya sempurna, psikologisnya sempurna, ya kan? Agamanya sempurna, alhamdulillah. Ya, Nabi Musa cadel berhasil, sukses jadi nabi kan gitu. Maka Nabi Musa bikin proposal sama Allah, ya, supaya punya teman kolaborasi dakwah sama saudaranya, Nabi Harun. Jadi kalau retorika yang ngomong Nabi Harun, kalau mujizat siapa? Nabi Musa. Sama Pak di sini, ya kan? Ada bagian nyumbang harta, ada yang bagian nyumbang tenaga gitu kan. Nah, ini Pak, ya dijaga oleh Allah. Masih ada waktunya Pak Haji. Kasih tahu aja Pak Haji ya. Ngaji itu yang penting seneng. Jangan, ngaji lama banget udah nggak seneng itu berarti. Yang penting seneng dulu, demen, bahagia gitu. Pokoknya Pak, mohon maaf, semakin kita tambah umur harus semakin bahagia di masjid. Amin. Nah, DKM harus mikirin bagaimana jamaah semakin bahagia Pak. Nah gitu Pak Haji, silakan bikin masukan, minta masukan Pak Haji ya gitu. Nah kaum muslimin, apa? Ketika orang Quraisy bangun Ka'bah, ya dalam sejarah sebutkan itu dananya kurang. Maka panjang Ka'bahnya enggak 16 meter Pak, tapi 13 meter. Hijir Ismail jadi di luar, ditandain tuh di luar yang setengah lingkaran nih Pak nih. Hijir Ismail ini kan di dalam Ka'bah tadinya, jadi di luar Ka'bah. Pintunya jadi 1, ya pintunya ditinggiin 2 meter karena sering terjadi banjir, bencana gitu kan. Ya, nah kemudian makanya kita kalau tawaf Pak harus di luar Hijir Ismail.
Kalau kita tawaf lewatin sini nggak sah karena kita belum tawaf satu lingkaran iniin Ka'bah, muterin Ka'bah gitu. Yang disunahkan kita masuk di Hijr Ismail apa Pak? Salat 2 rakaat. Salat di dalam Hijr Ismail sama dengan salat dalam Ka'bah. Karena Hijr Ismail adalah bagian dari Ka'bah. Tapi kalau salat di Hijr Ismail usahakan ada sutrah Pak. Ada batas. 1 orang nungguin. Kalau enggak lagi sujud dilangkain, ditendang. Jadi situ salat 1 orang nungguin, dagain gitu Pak. Ya kan kita sering lihat di masjid-masjid sekarang tuh Pak, musola sutra Pak dari kayu ya. Itu pembatas gitu. Nah, apa hikmahnya Pak? Maaf. Waktu Rasulullah berhasil membebaskan kota Mekah tahun 8 Hijriah. Kenapa Rasulullah enggak pugar, enggak renovasi Ka'bah kembali seperti Nabi Ibrahim alaihissalam? Kenapa Pak? Padahal Rasulullah udah menguasai Mekah. Maaf Pak, Ka'bah penting enggak dalam Islam? Penting banget. Dalam sebuah hadis disebutkan, ya, Rasulullah menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, intinya gini, Rasulullah itu tidak merenovasi Ka'bah yang ada saat ini menjadi Ka'bah yang seperti dibangun Nabi Ibrahim alaihissalam itu demi menjaga keimanan orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam. Kalau Rasulullah saat itu, ya dalam tanda kutip, paksakan untuk merenovasi, khawatirnya akan melemahkan iman orang-orang Quraisy. Pak, setelah penaklukan Mekah ada perang namanya perang Hunain. Dalam perang Hunain itu Rasul dan sahabat dapat ghanimah yang sangat banyak. Ternyata ghanimah itu dibagikan oleh Rasulullah kepada ahlul Mekah lebih banyak ketimbang sama ahlul Madinah yang ikut sama-sama berjuang. Sampai-sampai sahabat-sahabat Ansor, sahabat Madinah berkata, "Ya Rasulullah," bahasanya gitu ya, "dulu waktu susah kita yang nolong, waktu diusir kita yang menerima, tapi udah gini yang dapat ghanimah banyakan orang-orang Mekah." Sampai itu kila wakola, katanya sampai ke telinga Rasulullah, dikumpulin sahabat Ansor. Rasul menyampaikan, "Wahai sahabatku semua, apakah kalian tidak merasa mulia dan bahagia ketika orang-orang Quraisy itu pulang ke rumah mereka membawa onta, membawa kambing, sementara mereka kalian kembali ke Madinah membawa Rasulullah SAW." Nangis semua sahabat Ansor, mengatakan ridho dengan ketetapan Rasulullah. Kenapa Rasul bagiin lebih banyak ke kota Mekah? Ahlul Mekah, untuk menguatkan iman ahlul Mekah. Nah, ini kaum muslimin, ini ya. Pak, satu lagi Pak, ini penting. Supaya kita hari ini bisa hidup beragama dengan cara yang Masya Allah, dengan cara yang tasamuh, sangat baik. Maaf, membangun bangunan di atas kuburan, boleh nggak? Nggak boleh, hadisnya jelas. Ini nyuwun sewu, mohon maaf nyuwun sewu. Kalau ke Jawa itu kan, di Jawa banyak kan gitu ya. Saya ngomongin kaum saya sendiri. Bukan kaum Kuba, bukan. Ya. Membangun bangunan di atas kuburan itu kan nggak boleh gitu ya. Maka jamaah rahimakumullah, kalau kita lagi ke Masjid Nabawi, dari jauh tuh hati kita sudah membuncah, bahagia, seneng, deg-degan, berdegup karena hub, karena cinta, karena mahabbah. Karena di bawah bangunan itu yang berwarna hijau, itu ada makam manusia paling mulia di langit dan di bumi, makam Rasulullah SAW. Ada apa Pak? Kubah warna hijau. Kubah warna hijau itu di bawahnya ada makam manusia paling mulia. Kenapa di atas makam Rasulullah ada bangunan kubah warna hijau? Ini mohon maaf, alhamdulillah Al-Fakir waktu Thoriqul Hajj berangkat haji tahun 2014, ya, itu kebetulan ada, kan selalu hadir di kajian di Masjid Nabawi. Waktu itu yang ngisi Ustadz Firanda Adirja ketika beliau sedang S3 di sana. Ditanyakan tentang hal ini, ya. Jadi jawab beliau apa? Ulama-ulama Mekah itu mengingkari, ya, bangunan kubah berwarna hijau yang ada di atas makam Rasulullah SAW. Tetapi ulama-ulama Mekah mengambil jalan untuk tidak berkomentar, untuk diam, untuk tidak berfatwa, demi menjaga kedamaian umat Islam, demi menjaga persatuan umat Islam, demi menjaga ukhuwah dan persatuan umat Islam. Karena kubah berwarna hijau itu dibangun oleh seorang raja pada tahun sekian. Ya. Nah, ini kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah saja, ya kan, ketika menguasai Mekah tidak merenovasi Ka'bah. Kita lihat realitas hari ini di atas makam Rasul yang ulama-ulama Mekah hari ini mengambil sikap berdiam. Ya.
Maka kalau hari ini kita orang Indonesia, ya alhamdulillah bersyukur kepada Allah, dijadikan paling besar kaum musliminnya 230 jutaan, maka hadirin rahimakumullah, kalau ada perbedaan yang sifatnya nggak prinsip, tasamuhlah, toleranlah kita. Apalagi perbedaan-perbedaan itu yang muktabar, yang sudah berbeda zaman ulama-ulama salaf. Dan hari ini Pak, mohon maaf, kalau kita amati, ya alhamdulillah, sohwah Islamiyah, kebangkitan Islamiyah ini begitu meningkat karena kelas menengah umat Islam. Dan kelas menengah umat Islam saya perhatikan di Tangerang dengan munculnya perumahan-perumahan baru, klaster-klaster baru. Di sana ada masjid, ada musola, yang masjid itu terbuka dengan perbedaan, yang bisa memanage perbedaan dengan baik. Masya Allah. Sehingga kita lihat hari ini alhamdulillah, ya semangat kaum muslimin untuk menerapkan nilai-nilai Islamnya begitu tinggi. Pak Haji udah ya masuk suruk ya? Oke lah, ya nggak apa, belum selesai insya Allah, ya penggapan. Ya ini mengerjakan haji adalah kewajiban bagi manusia kepada Allah, ya gitu. Kalau ada, oh ngapain sih ibadah 40 tahari ninggalin keluarga 50 juta, ya kan di sono ibadah fisik udah sepuh juga, itu semua insya Allah akan balas. Ini jamaah rahimakumullah, wallahu alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.